Ada yang salafi jihadi. Nah ini yang melahirkan para teroris. Melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris, pintu masuknya aliran salafi wahabi. Salaf itu bukan kelompok, bukan golongan. Nilai-nilai keislaman yang ingin mengembalikan pada tuntunan Al-Quran, Sunnah, nilai-nilai kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, video yang kita saksikan di awal tadi merupakan sebuah tayangan di salah satu televisi swasta yang secara khusus membahas kontroversi tentang pembubaran kajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah beberapa waktu yang lalu. Dalam tayangan video tersebut kita saksikan pernyataan dari Taufik Damas yang merupakan Wakil Khatib Syuriah, pengurus wilayah Jakarta di Nahdlatul Ulama. Dalam acara tersebut beliau menyampaikan bahwa Salafi Wahabi terbagi menjadi 3 kelompok bagian, yaitu Salafi Hijazi, Salafi Haroki dan Salafi Jihadi. Lebih lanjut Taufik Damas mengatakan bahwa Ustadz Syafiq Riza Basalamah termasuk ke dalam kelompok Salafi Hijazi, yaitu Salafi yang mempunyai prinsip purifikasi terhadap akidah dan ibadah. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Taufik Damas tentang Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Makanya saya kategorikan kelompok Salafi Wahabi ini ada 3. Yang pertama Salafi Hijazi, prinsipnya purifikasi akidah dan ibadah. Syafiq Basalamah ada di situ. Kemudian ada Salafi Haroki, ini purifikasi ibadah, akidah, dan politik. Agak sedikit ikhwani ini. Mereka bikin partai, ikut di parlemen, ikut kontestasi dalam pilpres. Ada yang Salafi Jihadi, nah ini yang melahirkan para teroris. Melahirkan Al-Qaeda dan rivalnya ISIS. Tadi kan Anda bilang Ustadz Syafiq ada di salah satu Salafi Hijazi tadi itu ya. Itu hanya persepsi atau memang sampai saat ini seperti itu yang Anda dengarkan kajian-kajian Saya baca soal latar belakangnya Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya mungkin setiap orang itu berbeda cara pandangnya ya. Kalau Syafiq ini, pokoknya yang Basalamah ini kan lagi naik daun di internet ya, di medsos. Artinya saya tidak melihat separah itu untuk beliau, karena faktanya adalah ya saya nggak pernah, saya sangat fan dengan beliau. Bukan karena saya Muhammadiyah, bukan. Tapi karena memang banyak sekali orang-orang itu sayang dan suka dengan cara beliau menyampaikan ilmu. Karena kalau kasus-kasus seperti ini bukan menenggelamkan beliau sebenarnya. Justru mengangkat derajat beliau itu. Karena semua orang ingin mencari, ingin mengundang. Orang yang penasaran kemudian mencari di YouTube. Itu yang terjadi. Purifikasi merupakan upaya untuk memurnikan akidah dan ibadah dari unsur luar Islam seperti kepercayaan dan ritual masyarakat lokal atau agama terdahulu. Bentuk purifikasi cenderung untuk menghilangkan atau mengkritisi bagian dari akidah dan ibadah yang dinilai tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Apakah Ustadz Syafiq Riza Basalamah termasuk ke dalam kelompok Salafi Hijazi? Mari kita dengarkan salah satu tausiah dari beliau, agar kita lebih paham dan tidak salah dalam menilai. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku, yang paling aku khawatirkan bisa merusak umat adalah al-a'immah al-mudillun, adalah para imam, para pemimpin, para penguasa, para ulama yang menyesatkan. Itu agar kita jangan sampai menjadi ustadz-ustadz, menjadi ulama-ulama, menjadi pendakwah-pendakwah yang menyesatkan pengikutnya. Dan jangan sampai kita menjadi pengikut-pengikut yang tidak menggunakan akalnya untuk melihat kebenaran yang disampaikan, untuk melihat apakah yang disampaikan ada sandarannya dari Al-Quranul Karim, atau hanya omongan belaka tanpa ada penjelasan dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan doakan saudara-saudara kita, ada banyak yang tidak mengerti, ada orang-orang yang tidak faham sehingga dia memusuhi sunnah, tidak suka dengan sunnah karena ada sesuatu yang tidak dia pahami. Dan semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, kekuatan untuk itu. Sahabat beriman, lantas benarkah pernyataan dari Taufik Damas bahwa terdapat kelompok Salafi yang dapat melahirkan jaringan teroris dan organisasi terlarang? Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu tausiahnya beberapa waktu yang lalu. Bukan yang disebut dengan macam-macam, misal Salafi, bukan. Karena Salafi tidak seperti itu. Salafi tidak seperti itu. Mustahil Salafi ingin kemudian menghancurkan nilai keislamannya sendiri. Mustahil Salafi memecah belah umat, bukan. Sejak mulai dakwah salaf muncul kemudian bahkan sampai di Indonesia misalnya, salaf itu bukan kelompok, bukan golongan. Nilai-nilai keislaman yang ingin mengembalikan pada tuntunan Al-Quran, Sunnah, nilai-nilai kebaikan. Sepanjang ukurannya Al-Quran, Sunnah, pernyataan para ulama, dia salaf. Dalam golongan saleh. Tapi yang seperti ini bukan. Disebut Wahabi juga bukan. Saya tinggal di negeri Wahabi, saya tinggal di Mekah, kami tinggal di Masjid, ketemu dengan syekh-syekh yang lain. Kita belajar pada syekh misalnya Afifi yang pernah ada di Madinah. Kita belajar pada Syekh Sultan, kita belajar pada Syekh Faiz, kita mengambil tafsir dari Syekh Faiz, tidak ada masalah. Biasa saja.
Ini sebetulnya siapa? Nggak jelas ini. Wahabi bukan, Salafi bukan, dan sebagainya. Dan paling bahaya ketika itu muncul, memberikan kemudian aib pada guru-gurunya yang lain. Jadi yang tidak berkaitan dengan dia pun dibawa-bawa juga. Apa salahnya Ustadz ini sampai digunjingkan? Yang salah itu tiba-tiba yang digunjingkan yang lainnya. Nah ini teman-teman sekalian ini yang sangat berbahaya. Kalau Anda menemukan akun-akun seperti itu, jangan buang-buang energi, cukup tinggalkan saja. Kaidahnya dari Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Kalau Anda baca ayat ini, kalimatnya tegas. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika ayat-ayat Allah jadi mainan bagi sementara orang atau bahkan diingkari. Datang membawa ayat-ayat Allah kayaknya seperti orang benar, ngajak seperti pada kebenaran, tapi antum tanpa sadar sedang dipecah belah dalam keburukan di situ. Kata Quran kalau ada yang seperti itu, main-main dengan ayat, main-main dengan dalil, maka kalimatnya adalah fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Antum jangan mencela perbuatan tercela karena sudah tercela. Mencela perbuatan tercela, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Sama seperti antum ingin menepuk abu, nggak ada, nggak akan kena karena sudah jadi abu. Ya, abu mengambang, abu diam itu ada. Nanti abu mengambang di akhirat ada. Itu ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada orang berbuat baik tapi tanpa iman di dunia, di akhirat kami jadikan abu-abu yang berterbangan. Ya. Di dunia abunya nggak bisa terbang, di akhirat terbang nanti. Wah, kita lihat itu. Tapi nggak ada nilainya. Tapi tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau Anda menemukan yang seperti itu, nasihat saya, ya jalin hubungan baik dengan siapapun. Ya tidak usah antum melihat ada kebaikannya, ukurannya Al-Quran, ukuran sunnah, diskusikan. Sepakat, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Tapi jangan dicela. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.